Penciptaan alam semesta. Susunan naratif penciptaan alam semesta di dalam Kejadian 1 merupakan plot penceritaan yang mudah untuk dipahami apabila kita melihat satu demi satu ayat di dalam konteks ini. Tulisan dalam bahasa Ibrani akan membantu sedikit sebanyak perspektif kita terhadap kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan di dalam mengendalikan fasa-fasa penciptaan. Karena di dalam section ini, kita berpeluang untuk melihat cerminan kemuliaan image Tuhan dalam aturan yang kemas dan tersusun melalui Kejadian pasal 1. Let's go. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi muka samudera raya. Sementara roh dari Tuhan melayang-layang di permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 hingga 2. Di dalam ayat 1 kita melihat ada perkataan pada mulanya, dalam bahasa Ibrani mengatakan Reshit. Nah, harus ditekankan di sini bahwa perkataan Reshit yang membawa maksud pada mulanya bukanlah merujuk kepada permulaan alam semesta seperti mana permulaan bagi Tuhan. Ini karena setengah orang beranggapan bahwa kewujudan Tuhan bermula daripada awal penciptaan. Itu sangat salah. Jadi apakah maksud sebenar dua kata awal ini? Ia merujuk kepada permulaan alam semesta sebagaimana kita boleh kembali untuk melihat bagaimana masa telah berlalu. Kemudian di ayat yang kedua menyatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani menyebut ini sebagai tohu wabohu. Tohu wabohu membawa maksud kosong, tanpa penghuni, tidak lengkap, tanah terbiar, tidak tersusun. Maksudnya, di dalam Kejadian 1, ini membawa arti kepada pra-penciptaan. Bayangkan bagaimana keadaan tekstur tanah liat yang belum dibentuk menjadi pasu, itulah keadaan tohu wabohu. Mari kita lihat bagaimana susunan penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Pada hari pertama, Tuhan sendiri menyediakan cahaya kemuliaan ilahinya yang telah memisahkan kegelapan dan sesuai dengan tujuan Tuhan yang lebih besar. Dia kemudiannya memberi nama dan menghadkan skop cahaya itu dengan kitaran yang silih berganti. Kemudian pada hari kedua, Tuhan telah memisahkan kubah perairan di atas dan perairan di bawah. Pada waktu itu, ruangan udara telah tersedia dengan baik. Jadi sempadan air di bagian atas dan di bagian bawah dikenali sebagai kubah. Masih ingat sewaktu peristiwa air bah, Allah telah mengembalikan air dari langit dan bawah untuk bercantum semula. Berbeza sewaktu penciptaan, Allah telah memisahkan kedua-dua perairan ini. Menjelang hari ketiga, Tuhan telah mengumpulkan perairan di bumi sekaligus menimbulkan kawasan daratan ataupun tanah kering. Lalu berikutnya, Tuhan telah mewujudkan tumbuhan hijau berbiji dan tunas-tunas muda yang timbul dari permukaan tanah. Di hari yang keempat, Tuhan telah mengisi elemen penting yang memperlengkapi ruangan yang tidak tersedia sewaktu kerja penciptaannya di hari yang pertama. Jadi Tuhan mewujudkan penghias langit ataupun benda-benda penerang yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari berfungsi untuk menerangi bumi sewaktu siang. Di waktu yang sama, menghangatkan hidupan dan membantu tumbuhan hijau untuk bertumbuh dengan baik. Manakala bulan dan bintang-bintang akan melakukan fungsinya sewaktu malam. Pada hari yang kelima, Tuhan telah menciptakan hidupan yang unik, yaitu burung-burung supaya mendiami ruangan udara dari permukaan kubah langit, dan di waktu yang sama, Tuhan turut menciptakan hidupan akuatik di semua perairan sungai dan laut. Dari sini kita seharusnya sudah dapat memahami bahwa kewujudan hidupan di ruangan udara serta perairan di bawah seluruh bumi telah bermula pada masa itu. Yang menariknya di sini, Tuhan menyatakan pemberkatan yang luar biasa bagi hidupan pada hari yang kelima itu untuk terus bertambah banyak dan memenuhi bumi. Maksudnya di sini, Tuhan sangat concern dengan segala jenis hidupan yang Dia ciptakan. Pada hari ke-6, Tuhan telah menciptakan hidupan berdasarkan apa yang telah dipersiapkan pada hari yang ketiga, yaitu pelbagai jenis binatang dan hewan muncul dari tanah kering sesuai dengan kehendak kuasa Tuhan dalam penciptaannya. Demikian juga pada hari tersebut, manusia telah diciptakan, tetapi tidak seperti ciptaannya sebelum itu, di mana manusia dibentuk oleh tangan Allah sendiri dari tanah berdasarkan gambar rupa Tuhan. Dan yang lebih menarik, Tuhan mengembuskan napas hidupnya sehingga menjadi makhluk hidup. Penghormatan dan kepercayaan juga diberikan kepada manusia untuk memimpin dan menguasai seluruh bumi, sebagaimana makanan berasaskan tumbuhan telah lebih awal dipersiapkan oleh Tuhan. Setelah semua ciptaan diselesaikan, pada hari ketujuh, Tuhan telah berhenti dari segala pekerjaannya, memberkati dan menguduskan hari itu. Untuk memahami kenapa Tuhan bertindak sedemikian rupa, maka setiap pembaca harus kembali di ayat yang kedua. Dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk, maksudnya tidak tersusun, dan kosong, maksudnya tidak berpenghuni, tidak lengkap. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di hari pertama sehingga hari ketiga,
Tuhan melihat keadaan langit dan bumi yang masih dalam keadaan tidak tersusun. Maka dengan itu Tuhan menyusun atur segala elemen penting yang diperlukan pada 3 hari yang pertama itu. Kemudian dari hari keempat sehinggalah hari keenam, Tuhan memperlengkapi benda-benda penerang serta hidupan bagi kedua-dua elemen langit dan bumi sebagai penghuni. Walau bagaimanapun, pada hari ketujuh bukanlah suatu hari yang istimewa sebelum penciptaan, tetapi setelah kerja penciptaan diselesaikan, semuanya berubah sebab dalam Kejadian 2 telah mencatatkan 3 hal yang Tuhan lakukan, yaitu dia berhenti, dia memberkati, dia menguduskan hari tersebut. Itulah sebabnya kenapa hari ketujuh itu telah menjadi satu tanda peringatan bahwa dia adalah Tuhan Maha Pencipta. Di waktu yang sama hari ketujuh itu menjadi hari untuk memperingati penciptaan yang telah disempurnakan oleh Tuhan. Perhatikan ini, karena dia adalah Tuhan pencipta, maka dia juga adalah penguasa dan pemilik segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta. Dalam hal ini, semua ciptanya merupakan karya agung oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi hari ketujuh telah menjadi Sabat Special Day karena ia membawa maksud lengkap, completeness. Kenapa? Oleh sebab kedaulatan Tuhan itu sendiri, berkat hadiratnya, kesucian dan kekudusan, dan juga semua perkara yang telah dia lakukan.